pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Depok, Jawa Barat dihentikan sementara. Hal tersebut dilakukan karena adanya lonjakan kasus baru dari klaster sekolah. Wali Kota Depok mengeluarkan surat edaran mengenai pemberhentian sementara pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT usai ditemukannya 105 kasus baru dalam sehari yang 85%-nya berasal dari klaster PTMP di Kecamatan Pancoran Mas. Penghentian PTMT sementara dalam dua kategori, yakni penghentian seluruh aktivitas PTMT di wilayah Pancoran Mas, sementara di kecamatan lainnya penghentian PTMT hanya bagi PAUD, TK, SD, serta bagi pelajar SMP dan SMA yang belum divaksin belajar secara daring. Itu terdapat penambahan kasus COVID-19 baru di Kota Depok 105 kasus. Penambahan ini merupakan yang tertinggi ketika terjadinya penurunan kasus. Biasanya kami di bawah 20, di bawah 10. Setelah kita telusuri, kita lakukan cek data bahwa jumlah 105 ini mayoritas berasal dari klaster PTMT. Penghentian sementara PTMT ini berlaku mulai 19 November hingga 29 November mendatang. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Belasan pelanggar protokol kesehatan divaksin di gerai vaksin keliling yang disediakan Polres Sidoarjo, Jawa Timur di lokasi razia. Dari hasil razia, polisi menilai tingkat kesadaran pengendara untuk memakai masker menurun. Belasan pelanggar yang terjaring operasi Zebra Semeru 2021 di Sidoarjo, Jawa Timur divaksin petugas Polres Sidoarjo. Mereka kedapatan belum divaksin saat dirazia. Polres Sidoarjo menyiapkan 500 dosis vaksin Sinovac dalam operasi Zebra Semeru 2021 ini. Tidak hanya pelanggar, warga sekitar juga ikut divaksin dan diberi beras 5 kg usai divaksin oleh Kapolresta Sidoarjo. Kita juga memberikan edukatif kepada masyarakat apabila ada yang belum melaksanakan vaksinasi, silakan untuk melaksanakan vaksinasi. Kita laksanakan di beberapa titik, terutama daerah-daerah perbatasan, daerah-daerah yang ramai, yang ada keramaian. Kita intinya adalah mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Polisi mendapati pelanggar prokes yang tidak memakai masker saat berkendara. Sebanyak 17 pelanggar disangsi teguran oleh petugas. Dari razia ini, polisi menilai kesadaran pengendara untuk memakai masker menurun. Polisi pun membagikan 200 masker gratis kepada para pengguna jalan. Meski tidak ada sanksi dalam razia kali ini, namun masyarakat diharapkan tidak kendor dalam menjaga protokol kesehatan agar angka kasus COVID-19 tidak naik lagi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi kawasan relokasi korban bencana erupsi Gunung Sinabung di Desa Sosial, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Selain memberikan bantuan, Risma juga memotivasi warga untuk berwirausaha. Dalam kunjungannya ke Desa Siosar, Kabupaten Karo, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengajak masyarakat untuk mau berwirausaha daripada hanya berharap bantuan pemerintah. Risma juga memotivasi warga agar mampu memanfaatkan suburnya tanah di Desa Siosar. Dalam kunjungannya kali ini, Risma juga memberikan bantuan uang sebesar 353 juta rupiah, sembako, perlengkapan medis, rumah, dan mainan. Peluang itulah yang harus kita ambil. Jadi jangan sampai kita jadi penonton. Barang datang dari luar, kemudian kita pembeli. Padahal sebetulnya kita mampu. Itulah yang sekarang saya turun, saya selalu sampaikan ini. Karena kalau mengadakan bantuan, kapasitas dia. Kita ke informasi penembakan di Papua. Kamis kemarin kelompok kriminal bersenjata menyasar ke Polsek Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam penembakan ke arah Polsek Sugapa yang dilakukan sebanyak 4 kali itu. Pada hari Kamis kemarin pukul 7
waktu setempat telah terjadi penembakan ke arah Polsek Sugapa oleh KKB yang berasal dari arah Tower Telkomsel sebanyak 4 kali rentetan tembakan. Dan mengenai box telling, selain itu juga terdapat juga tembakan dari arah belakang Bank PBD ke arah Polsek Sugapa. Dalam kejadian tersebut, kami laporkan tidak ada korban dari peristiwa. Tim penyidik Pitsus Kejati Sumut menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pemberian dan pelaksanaan fasilitas kredit modal kerja, konstruksi kredit Iasa Gria atau kredit macet di Bank BTN Cabang Medan senilai 39,5 miliar rupiah. 5 tersangka yakni CS, Direktur PT Kaya atau PT Krisna Agung Yuda Abadi, FS, Pimpinan Cabang BTN Medan tahun 2013-2016, AF, Pimpinan Cabang Komersial tahun 2012-2014, RDPA, Head Komersial Lending Unit Komersial tahun 2013-2016, dan AN, Analis Komersial tahun 2012-2015. Kasus ini bermula dari debitur yang mengajukan permohonan kredit ke BTN Medan untuk pembangunan perumahan Takapuna Residen sebanyak 151 unit di Helvetia pada tahun 2014. Nilai plafon kredit yang diajukan CS untuk kredit modal kerja atau KMK, konstruksi kredit Iasa Gria sebesar 39,5 miliar rupiah disetujui dengan anggunan 93 SHGB atas nama PT ACR. Namun dalam perjalanannya terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit tersebut karena tidak sesuai ketentuan dan peruntukannya. Tentunya telah ditemukan alat bukti sehingga diduga terjadinya kerugian keuangan negara berdasarkan audit dari BPKP Perwakilan Sumatera Utara sebesar 39,5 miliar. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara menetapkan seorang warga negara Singapura masuk daftar pencarian orang atas kasus penganiayaan seorang WNI. Pasalnya meski telah berkekuatan hukum tetap sejak April 2021, terpidana tidak diketahui keberadaannya. Bersama kuasa hukum korban penganiayaan, Andi Cahyadi melapor ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara untuk minta eksekusi penahanan terhadap terpidana Wen Hai Guan. Korban berharap terpidana yang merupakan warga negara Singapura bisa dijemput paksa. Meski telah ditetapkan bersalah dengan vonis 6 bulan penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI pada 23 April 2021, namun belum dilakukan eksekusi atau penahanan. Udah keluar TPO belum? Juga nggak tahu. Tolong ya, minta putihnya. Orangnya udah menarikan diri, kan? Kenapa nggak dieksekusi? Kan? Udah 5 bulan. Saya minta keadilan. Jaksa Negeri Jakarta Utara telah mengajukan penertiban red notice terhadap terpidana Wen Hai Guan ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak 25 Oktober 2021. DPO juga kita lagi proses ini. Nah, kalau udah red notice kan otomatis itu udah dicari. Cuman karena keberadaannya kita belum pastikan, baru dari pihak penjamin. Artinya kalau kita belum dapat pastikan kan memang tepat kita lebih bagus pakai red notice. Red notice itu kan bukan, nanti red notice itu begitu sampai mereka kalau ditemukan baru dikabari. Terpidana Wen Hai Guan divonis 6 bulan penjara atas penganiayaan kepada Andi Cahyadi. Namun belum sempat menjalani hukuman, warga negara asing telah kembali ke negara asalnya di Singapura. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau salah satu lokasi persemaian modern di Rumpin Bogor, Jawa Barat. Pemerintah menunjukkan keseriusan menangani dampak perubahan iklim dengan mempersiapkan bibit-bibit tanaman. Bersama dengan beberapa menteri kabinet dan sejumlah duta besar negara sahabat, Presiden Joko Widodo meninjau persemaian modern Rumpin di Bogor.
Di lokasi seluas 128 hektar ini disemaikan bibit pohon diantaranya bibit albasia atau sengon, eukaliptus, jati, dan mahoni. Menurut Presiden, pusat persemaian ini menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menangani perubahan iklim. Presiden berharap pusat persemaian seperti di Rumpin bisa memperbaiki lingkungan dan menangani perubahan iklim di sisi hulu. Kita produksi di sini dan kita harapkan nanti di bulan Januari bibit-bibit ini sudah mulai keluar untuk ditanam di tempat-tempat yang sering banjir, yang sering longsor, yang memerlukan rehabilitasi untuk lahan-lahan kritis. Dan kita harapkan dengan membangun pusat persemaian seperti ini, kita akan kurangi di hulunya. Tadi utamanya untuk banjir selain untuk perbaikan lingkungan kita. Kita akan membuat dalam 3 tahun ke depan kurang lebih 30 seperti ini dari pemerintah. Tetapi juga saya akan memaksa mengharuskan semua perusahaan kelapa sawit, perusahaan pertambangan untuk juga menyiapkan nursery seperti ini. Sehingga juga akan terjadi perbaikan di lingkungan di mana pertambangan itu ada, di mana kebun sawit itu ada. Presiden mengajak tamunya berkeliling ke sejumlah fasilitas seperti area perkecambahan, rumah produksi, hingga area penanaman terbuka. Sejumlah bibit pohon di sini disiapkan untuk ditanam di lahan-lahan kritis yang membutuhkan. Sejak tahun 2020 telah dipersiapkan 6 lokasi persemaian dengan total 30 lokasi secara bertahap dalam 3 tahun ke depan. Di Bogor, Jawa Barat, Senjri Panjaitan, iNews melaporkan. Komando Armada 1 TNI Angkatan Laut bersama unsur pendukung lainnya melaksanakan apel gelar pasukan. Apel gabungan ini dilaksanakan sebagai latihan persiapan pengamanan VVIP. Komando Armada 1 TNI Angkatan Laut melaksanakan apel gelar pasukan di Dermaga JICT 2 Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Apel pasukan dilaksanakan dalam rangka persiapan operasi pengamanan kunjungan VVIP. Apel ini melibatkan 450 personil yang juga terdiri dari unsur lain, seperti Angkatan Darat dan Satuan Brimo Polda Metro Jaya. Melalui latihan ini, nantinya akan menjadi tolak ukur pembinaan personel agar mengetahui fungsi masing-masing personil saat manuver lapangan. Ini harus kita latih dan kita selalu biasakan, sinergikan supaya pada pelaksanaan tugas atau menghadapi operasi melaksanakan pengamanan VVIP benar-benar ini sudah smooth, sudah saling mengerti akan tugas dan tanggung jawabnya dari masing-masing bagian. Dalam apel pasukan juga disiagakan alutsista seperti KRI Semarang, kapal tempur, Sea Rider, helikopter, hingga kendaraan taktis unit Gegana Sat Brimo Polda Metro Jaya. Apel gelar pasukan ini juga merupakan fase awal sebelum manuver lapangan di perairan Teluk Jakarta. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Aroma Wellness Festival 2021 diluncurkan di Kota Solo, Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi langkah mempromosikan dan mengembangkan wisata kesehatan di Indonesia. Deklarasi Indonesia Wellness Institute dan peluncuran inisiatif Pariwisata Wellness Indonesia bertema strategis pulih dan tumbuh pariwisata Indonesia dengan wellness digelar di dalam Doyo Atmajan, Solo, Jawa Tengah. Dalam deklarasi ini, Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibyo juga meresmikan dimulainya Aroma Wellness Festival 2021. Wisata kesehatan atau wellness tourism menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membangkitkan kembali industri pariwisata di Indonesia. Wisata kebugaran, jika kita lihat dari angka, sangatlah menjanjikan. Secara global di tahun 2017, tercatat meraih 639 miliar US dollar
dan diperkirakan akan meningkat menjadi 919 miliar US dollar pada tahun 2022 dan akan menembus di atas 1.672 miliar US dollar pada tahun 2030. Ya ini sejalan dengan program sport tourism ya. Sport tourism, wellness tourism itu nyambung. Jadi yang jelas nanti ke depan yang namanya pariwisata itu tidak bisa lepas dari kesehatan dan kebugaran. Saat ini Kementerian Parekraf tengah mengembangkan dan mempromosikan wisata kebugaran di kota Solo, Yogyakarta, dan Bali yang nantinya akan diikuti daerah-daerah lainnya. Dari Solo, Jawa Tengah, Wahyu Endro, iNews melaporkan. 3 hari lagi, saksikan malam apresiasi bagi pemimpin-pemimpin daerah dan tokoh-tokoh nasional berprestasi dalam Indonesia Awards 2021, Rabu 24 November pukul 9 malam hanya di iNews. Dan pemirsa, usai jeda akan ada informasi mengenai Taiwan meningkatkan kemampuan pertahanan dengan jet tempur F-16 Viper. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.